bersama. Oke, ya. Selamat pagi Mas Husni ya. Pagi, Pak. Ya, jadi hari ini kita melakukan proses coaching ya. Iya. Mudah-mudahan, dan saya yakin sudah paham lah ya apa yang dimaksud dengan coaching. Coaching itu kita berpartner ya, bermitra. Karena sebenarnya coaching itu setiap orang perlu coaching ya, termasuk saya sendiri juga perlu coaching kan gitu loh. Saya juga perlu di-coach oleh orang lain kan seperti itu. Karena kadang-kadang kalau apa yang kita pikirkan sendiri itu perlu apa ya, pandangan kritis dari orang lain kan gitu loh. Seperti itu. Nah, biasanya dengan cara bertanya. Jadi coaching ini sebenarnya adalah proses tanya jawab kan gitu ya, di mana coach itu nanti akan bertanya, membuat pernyataan dan semacam apa, menjawab pertanyaan dan membuat pernyataan seperti itu. Nah, sebelum kita memulai itu kan saya menanyakan mengenai tujuan ya, tujuan Mas Ya, Kusni clear di situ bahwa 3,5 tahun lagi, 3,5 tahun lagi itu berarti nanti pada saat lulus dong ya, pas ini ya. Iya. Pada saat lulus kuliah, di situ dikatakan, jadi kalau untuk jadi shift manager ya, menjadi shift manager dalam 3,5 tahun, berarti posisi saat ini apa ya? Admin. Sekarang sih admin, Mbak. Admin, Iya. nanti akan jadi ada tim leader, supervisor, baru shift manager gitu ya. Iya. Oke, jadi itu yang kita bicarakan ya. Jadi poin itu yang kita bicarakan. Nah, pertanyaannya adalah yang pertama, kenapa kok pengen jabatan itu gitu? Ya, gimana ya? Kalau itu sih kan pertama dari salary ya, Pak, pastinya. Oke, ya betul, nggak apa-apa. Terus, Terus ya eh ya jenjang karirnya juga lebih bagus ya. gitu ya, Terus kehidupannya biar lebih bagus lagi, biar mapan lagi. gitu ya. Dan memang Mas Husni suka bekerja di bidang ini, bekerja di Sekarang sih emang di logistik pekerjaan emang ini, suka, Pak. Ya, memang suka ya. untuk logistik emang. Memang suka. Maksudnya kan ada orang yang apa namanya, ya mengejar karirnya saja tapi tidak terlalu suka dengan bidangnya, kan ada juga seperti itu. Tapi kalau Mas Tusi memang pengen mengejar di situ dan memang suka ya. Iya, betul, Pak. Oke. Dan terus kalau dari sisi perusahaannya gimana? Jenjang karirnya atau proses seleksinya gitu menurut Mas Husni gimana? Terbuka atau gimana gitu, atau kondisinya ya? Biasanya ya kalau lihat kondisi sekarang sih, kemarin kan saya juga di lapangan ya di Talimen. Mm. Kemarin ada posisi kosong admin, jadi internal rekrutmen dulu, Pak. Oh gitu. Jadi ada kemungkinan juga buat naik jenjang yang lebih tinggi lagi kalau misalnya ada posisi kosong atau misalkan proyek baru di mana, itu bisa dari internal dulu. Oh, berarti internal didahulukan gitu ya. Iya, betul. Eh, Kalau soal kondisivitasnya gimana ya? Kondisivitas eh, apa namanya, persaingan, fairness di perusahaan gimana ya? Hmm, Saingan sih ada ya, kayak kemarin aja tetap ada tes internal untuk di admin itu. Itu Mm-mm. tuh kemarin ada 3 kandidat dan kebetulan saya yang dapet. Nah, jadi ya kemungkinan dari beberapa, kalau misalnya saya naik lagi ke tim leader, ada lagi dari beberapa tim atau mungkin dari beberapa site itu mengajukan. Nanti ada lagi seleksi lagi, Pak. Oh gitu. Nggak artinya Ya. bahwa kondisi eh, apa namanya, perburuan karir gitu ya, kondisi Hmm? karirnya di perusahaan Anda saat ini kondusif ya, kondisinya gitu. Iya, Pak.
Artinya nggak ada hal-hal yang menghambat semacam itu kan? Untuk sekarang sih nggak ada. Nggak ada ya. Dan bekerja di perusahaan ini gimana tanggapannya? Di perusahaan yang saat ini, perasaannya gimana bekerja di perusahaan saat ini? Ya, enjoy aja sih. Enjoy ya. Jalanin aja ya. Suasananya gimana? Suasana pekerjaan gitu. Suasananya sih enak, teman-temannya aja bisa diajak kerja sama, atasannya juga Oke bisa ya. diajak kerja sama dengan baik. Gak ada kepikiran pindah ke perusahaan lain di bidang yang sama? Eh, ada sih, cuma emang lagi nyari-nyari juga di tempat lain. Oh, Cuma ya memang belum ada proses selanjutnya. nyari-nyari di tempat lain untuk posisi apa? Di admin juga, kemarin di admin juga. Oh, di admin. Tapi mau nyari apa gitu? Mau pindah ke tempat lain itu mau nyari apa gitu? Kalau untuk sekarang kan masih ini apa saya di outsource, masuknya outsourcing. Oh, masih Jadi outsourcing. ya pengennya sih untuk lebih ke karyawan tetapnya. Oh. Nah, kalau nanti karyawan tetap itu kalau tim leader, supervisor, shift manager itu outsource atau karyawan tetap ya? Tim leader ada yang outsource, ada yang karyawan tetap. Kalau untuk di atasnya itu pasti karyawan tetap. Oh, jadi supervisor itu karyawan tetap ya? Iya, Oke, dikejar di situ ya. iya betul. Pengetahuan Mas Kusni kalau di perusahaan yang sama di beberapa perusahaan itu gimana? Soal outsource ini, soal salary, soal outsource, status karyawan segala macam, itu gimana kondisinya ya? Udah udah lihat-lihat gak bandingin gitu kan tempat yang lain, kondisinya seperti apa gitu, gimana gambarannya? Gimana ya? Untuk kayak di salary paling ya beda-beda tipis lah Pak. Oh, beda-beda. Biasanya iya di beberapa posisi itu biasanya ada insentif lebih, kayak insentif skill gitu lah Pak. Mm-mm. Nah di perusahaan sekarang juga emang lagi diajukan untuk insentif kayak gitu. Cuma saya lihat masih belum ini, jadi masih cuma sebatas UMK aja, UMP. Oh, tapi maksud kesimpulannya gimana? Gambaran kita lihat-lihat tetangga kan gitu ya. Kesimpulannya gimana? Hmm, Masih masih oke gitu, relatif oke atau gimana di perusahaan yang sekarang Kalau ini gitu loh. untuk di perusahaan sekarang sih masih oke aja sih, masih cukup lah ya untuk Oh, kehidupan sendiri. iya. Tadi ada lihat ke sana itu karena apa? Lebih karena apa gitu? Mencari apa? Kalau pindah ke tempat yang lain itu karyawan tetap itu saja atau ada yang lain? Eh, Sekarang sih pengen coba nyari yang terdekat rumah ya, karena emang Oh, lumayan juga ke Cikarang. Dan di samping itu ya salary-nya juga, jadi oh, lebih bisa ngirit lah. oh gitu. Jadi ada faktor Iya, pindah itu ada faktor tempat, kedekatan gitu iya, ya, dan terus ada faktor salary dan tadi ya ada tiga berarti ya, kedekatan, salary dan status karyawan tetap itu ya. iya betul. Oke. Nah ini yang mau lebih ditekankan di mana nih? Lebih ditekankan tetap berkarir di perusahaan yang sekarang atau mencoba untuk lebih milih yang mana gitu? Maksudnya lebih cenderung ini kan ada kaitannya dengan berkarir ya. Kita fokus kita adalah Anda supaya bisa sukses berkarir sebagai shift manager kan gitu loh. Lebih cenderung fokus di tempat yang saat ini atau karena strateginya kan berbeda ya. Strategi Eh, strateginya Mas Kusni akan stay atau akan pindah itu nanti pertanyaannya berbeda gitu. oh, Sekarang sih saya masih stay dulu karena mungkin eh, untuk rekrutmen kebanyakan di awal tahun juga saya lihat seringnya. Sampai kapan Karena ini? ya di, di tempat sekarang aja kondisinya masih sepi. Kondisi Oh, gudang saya okupansinya nol. Karena ya
tadi itu Pak yang kemarin saya bilang Iya, di iya, 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 iya. Eropa sama Amerika masih resesi. Masih resesi. Jadi saya coba stay dulu. Oh, Karena banyak, ya saya lihat nanya-nanya ke temen di manufaktur juga emang masih ada beberapa banyak pengurangan karyawan karena resesi itu. Jadi saya keep dulu untuk iya, pindah iya, sambil iya, ya iya. nyari-nyari informasi lagi. Oke. Berarti kondisinya eh ya karena kondisi Anda ingin fokus dulu lah di sini ya. Kalau Iya, ada terbuka opsi lain, bukannya ditolak ya, gitu ya maksudnya ya. iya Pak. Tapi tidak terlalu diharapkan gitu ya, gitu nggak? Yang di mana? Yang di tempat Diharap, sekarang? diharapkan di tempat yang lain gitu loh, berkarir di tempat Oh lain. iya. Jadi gini, kalau begitu saya akan menanyakan lebih fokus Anda berkarir di tempat yang sekarang gitu ya. Hmm. Karena tadi kan saya bertanya mengenai kondisi di perusahaan yang saat ini kan gitu ya. Gitu. Karena kan gini, ini kan berarti kalau misalnya di tempat yang sekarang eh, Anda tadi nyatakan kurang kondusif, kurang apa segala macam gitu kan, berarti kan ada hal-hal yang menghalangi Mas Kusni kan untuk berharap karirnya bagus kan gitu loh. Tapi kan ini kan nggak ada kan ya. Enggak. Ini nggak ada ya, berarti kan semuanya oke ya. Oke, kalau begitu kita eh, sepakat nggak nih bahwa yang kita bicarakan ini adalah Mas Kusni berkarir menjadi shift manager, goalsnya ya, tujuannya adalah Mas Kusni berkarir menjadi shift manager dalam 3 tahun dengan target 3 tahun setengah ke depan di perusahaan saat ini. Iya. Iya Pak. Gitu fokusnya ya. Sepakat. Goalsnya begitu Iya. ya. Nah, jadi kalau masih belum jelas, masih ke sana, masih ke sini, susah kita ngomongnya, bener nggak? Iya Pak, benar. Jadi nanti step-stepnya kurang kurang clear kan gitu. Kalau ini kan clear ya. Jadi kita sepakati targetnya 3 Iya. tahun ke depan jadi shift manager tetap di perusahaan saat ini. Hmm. Gitu ya. Oke. Nah, kita lanjut pertanyaannya. Peluangnya seberapa besar menurut Anda untuk menjadi shift manager? Oh. Eh, kalau untuk saat ini ya, Iya, saat ini. Anda kan melihat kemampuan Anda, potensi Anda, kemampuan pesaing, kan gitu ya. Atau kondisi bisnis, mungkin atau apapun lah. Menurut Anda, peluangnya besar atau enggak? sekarang sih kayak kalau saya lihat masih 20-30%, Pak. Karena ya saya lihat dari leadership saya kayaknya masih kurang. Terus untuk kebutuhan yang lain juga masih kurang memadai ya dari sisi pertama kalau dari shift manager tuh saya lihat harus ada minimal tuh S1 lah. Oh iya, Pertama saya lihat terus saya kan belum lulus. iya. Kan targetnya 3,5 tahun lagi kan? Iya, kan saya bikinnya saat ini Iya. Oh, kalau saat ini 30% ya. 30%. Tapi nanti Mungkin kalau tiga setengah tiga setengah tahun lagi berapa persen kira-kira kalau saat ini 30% ya? itu mungkin bisa di atas 50, Pak. Oh, di atas 50. Ya, untuk target terdekat berarti saya tim leader dulu nih. Betul. Nah, Kalau tim leader kebetulan ada peluang. ada kalau di tim leader ada. Hmm. Kapan nih kira-kiranya? Ini kan harus di breakdown nih kan, berarti ada 2 tangga lagi ya. Satu, dua, tiga tangga ya. Ada 3 tangga kan. Iya. Dalam 3,5 Kalau tahun ini kira-kira gitu ya, walaupun ini kita bisa berangan-angan kan gitu ya. saya sih, kalau saya berharap sih mungkin tahun depan udah bisa naik ke tim leader, Pak. Oh, tahun depan. Ya, Terus, kalau
Saya lihat sekarang kan warehouse saya juga masih cuma satu customer nih, masih ada alokasi tempat kosong. Nah, itu bisa nanti, misalnya saya bisa ada, kalau internal recruitment saya bisa ngajuin diri di situ buat team leader. Mm-mm. Oh gitu. Jadi kalau ada customernya bisa banyak, malah terbuka peluang ya. Ya, belum buka peluang. Oke. Kalau dari tim leader ke supervisor, kira-kira kapan nih ya? Gambarannya Belum gitu masih. kan. Ya, mungkin dari tim leader ke supervisor 1,5 tahun juga. Oh, 1 sampai 1,5 tahun lah. ya, oke. Nah setelah itu barulah kalau ada peluang baru ke eh, shift manager ya. Oke. Iya. Nah, eh, kita fokus dulu Anda untuk ngejar ke tim leader dulu ya, yang paling dekat ya. Hmm. Nah, tadi Anda sudah katakan bahwa salah satu yang nanti mungkin pada saat menjadi eh, shift manager perlu leadership ya kan dan perlu S1. Ya. Kalau untuk menjadi tim leader nggak perlu S1, Enggak. nggak perlu ya. Sampai supervisor perlu S1. Kalau supervisor kayaknya masih ada pertimbangan, Pak. Oh ada pertimbangan. Dari pengalaman juga kan bisa kita ngajuin. Oke. Artinya masih terbuka ya. Walaupun belum S1, masih terbuka untuk menjadi supervisor ya. Bisa. Oke. Siap. Nah, tadi artinya bahwa dari sisi kependidikan kan nggak ada masalah ya. Untuk menjadi tim leader ini sebenarnya apa sih yang bisa membuat Anda unggul ya? Anda unggul di mata di mata kompetitor, di mata pesaing Anda, atau di mata atasan Anda dianggap unggul gitu. Apa sih kira-kira yang Skillnya sih. Kalau saya lihat pertama ya itu yang tadi di leadership, terus bisa mengatur kebutuhan manpower tadi, mm-mm. kemudian eh, tahu semua activity flow kerja yang ada di situ. titik titik Itu lebih ke situ krusial aja. titik krusial kalau sebagai tim leader itu apa sih? Kalau sekarang kan belum Untuk ada anak saya buah ya kan? Tim leader itu berarti belum. anak buah atasan pertama ya, Ya, itu yang pertama. atasan terbawah ya, Iya. tim leader atasan terbawah. Apa sih yang paling krusial yang harus dimiliki oleh seorang tim leader ya? Iya. Di situ Halo? leadershipnya, Pak. Leadership. Leadershipnya di eh, aspek apanya ya? Mungkin bisa lebih clear lagi gitu yang di dalam hal apa nih? Itu kan luas sekali ya. Hmm. Mungkin mungkin apa yang terkait dengan tugas ya? Terkait dengan tugas. Ya, Apa sih tugas tim leader itu yang apa? Tugas yang paling penting urus seorang tim leader itu apa gitu? yang paling penting ngatur jalannya operasional. Mm-mm. Apa yang diatur? Ya, ya manpowernya, terus eh activity-nya juga harus terkontrol. Oh, ini tim leader membawa berapa orang ya? Untuk di saya tuh satu shift 6, 8, 9 sampai 10 orang. Oh, tim leader membawahi 9 sampai 10 orang ya. Iya. Oh, ini timnya selalu tetap atau berganti-ganti ya? Timnya tetap, Pak. Satu shift ikut satu shift gitu ya? Ya, satu shift tuh tetap karena 2 shift doang. Bukan bukan ganti-ganti, anak buahnya ganti-ganti enggak ya? Enggak. Jadi tim leader ini membawahi tim shift satu sama satunya lagi tim siang gitu ya, gitu. Ya untuk sekarang tuh shift tim leadernya cuma satu. Oh, Dari 2 shift tuh satu. oh. Kalau supervisornya membawahi berapa tim leader?
Biasanya dua sampai tiga. Oh gitu. Oh enggak, sorry. Sekitar 6. Oh, 6 tim leader ya. Oke. Nah, kalau Anda nanti bertugas sebagai tim leader, berarti Anda membawai 2 shift ya gitu ya? Iya, betul. Atau nanti ada tim leadernya dianggap, sorry, 9 sampai 10 orang itu Biasanya sih 2 shift kan? enggak, biasanya itu 9 sampai 10 orang tuh satu shift, Pak. Oh, 1 shift. Berarti bisa sampai 18 sampai 20 orang dong membawainya ya? Iya. Oh, oke. Nah, oke, berarti tadi seperti dikatakan Anda bahwa mengatur pekerjaan, mengawasi, mengkontrol seperti itu ya. Hmm? Nah, satu hal yang pantang gitu ya, yang pantang dari tim Anda itu yang pantang apa yang nggak boleh itu? Maksudnya apa kalau ini kan ada output pekerjaan, output itu pokoknya itu kalau kalau sampai terjadi masalah gitu ya, masalah itu eh, inilah masalah besar lah gitu. Apa sih masalah besar apa yang perlu dijaga? Biasanya pertama sih damage. Kalau di saya kan karena jasa nanganin barang punya orang lain, ya harus ketika datang bagus ya harus bagus. Eh, kok bisa ada Terus damage, ada kerusakan itu kenapa kok bisa ada kerusakan? eh, Biasanya. pertama dari sisi orang, bisa dari misalnya operator yang nggak fokus kerja, terus dari lingkungan. Ketika misalnya emang lagi rame itu biasanya kan agak gimana, susah ya, Ya, eh, hiruk pikuk. dari ya hiruk pikuknya sulit untuk eh, Eh, lewat atau apa alat itu, ntar senggol bisa jadi rusak. eh, Terus kadang dari tracking juga ada Pak, trackingnya pada saat ya pengiriman. rusak di dalam Oh. trackingnya. Anda bertanggung jawab selama di gudang aja kan ya? Iya, di gudang aja. Kalau masuk siapa yang memasukkan barang, yang menerima masuknya barang? Itu ada telemen Pak sekarang. Itu di bawah satu tim leader itu. Iya. Iya. Saya mencoba untuk menggali apa sih pekerjaan tim leader ini gitu loh. Karena Anda kan ingin menjadi tim leader. Hmm. Nah, kalau menjadi tim leader kan berarti Anda harus tahu apa sih tanggung jawab utamanya kan gitu ya kan? Hal-hal apa yang mengganggu. Karena gini, kalau nanti berarti kalau Anda nanti kurang fokus di situ gitu kan nanti eh, apa? Ini kan untuk melihat kan gitu ya. Melihat peluang Anda kan gitu ya. Gitu kan. Menurut Anda eh, untuk menjadi tim leader itu Anda mampu ya? Bisa. Bisa. Nah, salah satu masalahnya adalah komunikasi ya tadi ya. Sebagai Iya, komunikasi ada juga. oh, tadi kan komunikasinya komunikasi teknis ya langsung ya, mengawasi Hmm. segala macam itu. Nah, gimana cara Anda untuk meningkatkan kemampuan Anda berkomunikasi dengan orang lain? Karena kan sekarang Anda masih jadi admin kan, masih jadi nggak punya bawahan kan. Iya, nggak ada. Nah, gimana cara berlatihnya nih? Untuk menguji kan gitu ya. Kan Sekarang harus diuji kan. untuk di admin kan sering juga ada komunikasi sama customer ya Pak. Jadi ya itu bisa buat latihan juga. Terus ya sama atasan saya langsung maupun dari tim leader maupun langsung ke supervisor itu ada komunikasi. Terus sama ya sesama kerja lah, kita juga pasti ada komunikasi. Kita kan antar shift pasti ada handover pekerjaan dan lain-lain. Jadi dari situ apa maksudnya dari sisi komunikasi itu apanya yang perlu di-upgrade ya, yang perlu ditingkatkan ya?
Apa ya? Yang Anda melihat diri Anda nih gitu, kalau komunikasi itu kurang apa gitu. Apa yang kurang gitu. Hmm, kurang apa ya? Ya kan tadi salah satunya kan. Atau gini deh, yang paling gampang. Dari sisi komunikasi, kan penting nih untuk komunikasi, karena mengatur, mengkontrol orang lain kan ya. Dibandingkan rekan-rekan kerja yang selevel dengan Anda itu termasuk orang yang seperti apa gitu dari sisi kemampuan komunikasi. Kan dari Ya, mungkin 9 sampai 20 orang nih ya kan gitu ya. 9, 10, 20 orang ini gimana Anda di kemampuan komunikasi Anda dibandingkan teman-teman yang lain gitu. kalau saya lihat sih masih lebih bagus ya. Mungkin ada beberapa orang yang lebih berpengalaman, memang ada. Mm-mm. Mungkin eh, dari 20 orang itu saya bisa di 10 besarnya, di 5 lah. Apa yang membuat Anda unggul dari mereka itu? Eh, Pertama sih ini kejelasan informasi yang disampaikan. Kadang teman saya tuh ada yang eh, berani ngomong, cuma orang nangkepnya susah gitu, Pak. Ada teman Clear saya gitu gitu ya. aja. Gak Oke. clear, jadi apa yang diomongin tuh gak Apa dapet gitu. ngomongin apa gitu ya. Ya, Kalau Anda gak clear, connect, nangkep gak clear jelas gitu. gitu kan. Pesan yang disampaikan jelas diterima gitu ya. Iya. Oke. Eh, Apa lagi ya? Ya, paling intonasinya suka agak kurang sih kalau saya. Oh, intonasi. Ya, Nah, intonasi. kalau intonasi gimana cara memperbaikinya nih? Nah, itu dia PR juga. Ngomongnya Hmm. ngomong personal atau ngomong ke banyak orang sih biasanya kalau tim leader itu? Eh, Personal ada, cuma ya di briefing juga kan ada ya, di Oh, tiap secara hari ada kelompok briefing. ada. Tiap awal sih pasti ada briefing, Pak. Oh, nah yang mana nih? Yang komunikasi yang lebih masalah? Komunikasi personal atau pada saat briefing? Kayaknya yang lebih ke kelompok kalau saya, ke Oh, banyak orang. briefing ya. Iya. Nah, gimana tuh cara mau belajarnya itu kira-kira itu? Nah, Kan harus dilatih dong. ya, Gimana rencananya mau ngelatihnya gimana nih? eh, belum ke plan saya, mungkin di Ada peluang tapi ada peluang dengan untuk berlatih. Ngomong di depan ada publik ya ya. untuk di depan publik ya, mungkin di kelas kan. Jadi kelas. Itu kan Kalau di kelas kan beda di ya. sekarang kan Di tempat kerja, kalau di tempat kerja gimana? kalau tempat kerja ya sama aja sih kayak di kelas, Pak. Soalnya kan emang udah pada kenal juga ini. Gak maksudnya bicara di depan publik, di depan orang kan gitu ya. Kalau komunikasi personal kan lain dengan komunikasi ke beberapa orang sekaligus kan gitu. Iya. Gimana? Mau mencoba untuk Pasti. latihannya gitu kan. Harus dilatih ya. Ya, sekarang kan emang ada mata kuliah presentasi sama apa sih satu lagi? Oh, Itu kan bisa juga tuh buat apa, melatih komunikasi. oh, oke, oke, oke. Jadi mata kuliah presentasi itu penting ya. Ya, bisa Ya, kan itu bisa. untuk mengasah kemampuan Anda berbicara di depan orang lain ya. Ini kan saya tidak pakai premium ya, tidak pakai premium, nanti 45 menit atau atau mau siap-siap kerja. Mungkin mau siap-siap kerja dulu, Pak. Sesi ini Iya. saya lihat Anda kurang begitu jenak ya. Mungkin takut terlambat ya. Oke, yang paling inti bahwa yang penting kita sudah ada poin penting dulu ya. Bahwa Anda kan mau ngejar ke tim leader nih. Nah, terus ada tadi rencana-rencana Anda untuk memperbaiki diri terutama dari sisi kemampuan komunikasi kan ya. Terus ada satu lagi yang masalah teknis ya, yang belum kita ulas ya. Ya, nanti kita ulas soal belajar untuk menjadi tim leader. Kan harus belajar dulu kan menjadi tim leader ini kan.
Iya. Ya, dan terus terkait dengan teknis sebagai tim leader kan gitu loh. Teknis pekerjaan ya. Ya. Nanti kita Hmm. bicarakan lebih lanjut ya. Sebenarnya kalau ada waktu lebih luang sih lebih enak nih. Oke. Segitu ada yang mau ditanyakan Mas Kusni sebelum saya akhiri. Hmm. Sekarang sih masih belum ya, Pak. Oke. Ini mau tetap dilanjutkan atau gimana? Apa namanya proses? Karena coaching ini kan proses ya, berproses ya, berproses. Lanjut dulu. Iya, oke nanti kita setengah jam atau 1 jam Untuk seperti itu ya. untuk sesi berikutnya kira-kira di hari apa? Nah monggo kita sepakati aja, terus kita sepakati ataukah lebih enak lewat Zoom ataukah lewat offline ya. Kan saya hanya hari Jumat kan bisanya kan. Sebenarnya sih enaknya emang tatap muka ya, Pak, secara offline. Hmm, Kayaknya lebih dapat ya. betul. Bisa waktunya juga bisa lebih Atau luang. hari Jumat biasanya ada shift berapa kalau hari Jumat biasanya Hmm, masuknya? Untuk sekarang sih kan shiftnya gantinya per minggu, Pak. Jadi Iya. kebetulan minggu depan saya kuliahnya malam. Oh, jadi bisa dong sebenarnya ya. Habis Ya, saya kuliah. pulang ya habis. Sebenarnya kalau misalnya Bapak ada di jam 5 itu saya bisa datang, Pak. Oh, jam 5 sebelum kuliah ya. Ya, Oke, siap, bisa, belum bisa. kuliah. Bisa, bisa, bisa. Jadi saya sambil nunggu kuliah, bisa ketemu dengan Anda ya. 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 Karena kan hari Jumat memang saya alokasikan di Cibitung kan gitu. Saya nggak pulang ke rumah, pulang pun ke Cibitung kan. Oh, Gitu. Siap, siap, siap. Kali itu lebih enak ya. iya. Karena kalau tatap muka kan lebih lebih dapat ya. Mm-mm. Ya. Oke, kalau begitu Mas Kusni, nanti kita bicarakan lagi di WA ya. Oke, Pak. Oke, terima kasih ya. Ya. Kasih juga, Pak.